Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat kesehatan dan juga nikmat keimanan. Serta salam dan salawat senantiasa kita curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sebaik-baik manusia dan sebagai suri teladan, qudwatul hasanah bagi umat manusia. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Ustazah Yana akan membuka pembelajaran tema kelima, insyaallah berjudul keutamaan malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah, kita telah memasuki hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Tentunya kita sebagai umat muslim yang cerdas harus lebih memanfaatkan momen ini untuk lebih giat beribadah dan juga melakukan perbuatan kebaikan lainnya. Kenapa? Sehingga ketika misalnya Ramadan telah meninggalkan kita, hati kita merasakan ketenangan, juga merasakan kebahagiaan karena kita telah melakukan ibadah dengan baik pada bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala tidak saja memberikan kita satu bulan yang penuh rahmat, yaitu bulan Ramadan, tapi juga menghadiahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW satu malam, yakni malam Lailatul Qadar. Nah, kenapa sih malam Lailatul Qadar itu dianggap istimewa? Apa sih keutamaan malam Lailatul Qadar itu? Jadi, simaklah penjelasan Ustadz-Ustazah berikut ini. Namun sebelum itu, anak-anakku semua, marilah kita mempersiapkan alat belajar kita, kemudian berdoa, doa belajar, Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berikanlah kami pemahaman yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki tema yang kelima, yaitu keutamaan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu terjadi sekali dalam setahun. Ya, tentunya terjadi pada bulan Ramadan, yang dimana bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam, karena bulan Ramadan adalah bulan yang begitu mulia, dan bahkan di dalam bulan Ramadan terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengkhususkan dalam satu surah tentang Lailatul Qadar itu sendiri, yaitu surah Al-Qadar ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Keutamaan malam Lailatul Qadar sebagaimana dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Salah satu di antaranya adalah diturunkannya Al-Quran di muka bumi. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabiullah Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, dan juga Al-Quran adalah bacaan yang diulang-ulangi untuk dipahami dan diajarkan kepada orang yang belum bisa membaca Al-Quran. Pahala membaca Al-Quran tentu begitu banyak, apalagi di bulan Ramadan Allah melipat gandakan orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran, setiap hurufnya mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Tidak hanya di situ, bagi orang yang senantiasa mengajarkan juga Al-Quran akan mendapatkan pahala jariyah, pahala yang terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Itulah hebatnya membaca Al-Quran. Salah satu dalam hadis Rasulullah yang mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah
yang membaca atau yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Untuk itu, marilah kita senantiasa meningkatkan bacaan Quran kita. Marilah senantiasa kita mengajarkan Al-Quran kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang di sekitar kita yang belum bisa membaca Al-Quran, yang belum bisa memahami Al-Quran. Di sisa Ramadan ini, di pertengahan bulan Ramadan ini, mari senantiasa kita meningkatkan bacaan Al-Quran kita, senantiasa mengkhatamkan Al-Quran. Bagi yang belum khatam, ayo mari kita mengkhatamkan Al-Quran. Dan insyaallah semoga kita semua mendapatkan malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Meskipun malam Lailatul Qadar hanya Allah yang mengetahui kedatangannya, tetapi Rasulullah memberikan tanda bahwa malam Lailatul Qadar itu akan datang di malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Dan insyaallah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan meningkatkan ibadah kita, dengan meningkatkan bacaan Al-Quran kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nandaku? Alhamdulillah. Nah, hari ini Ustazah akan menjelaskan mengenai malam Lailatul Qadar. Mungkin semuanya sudah pernah dengar apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam penting yang ada di bulan Ramadan, yang digambarkan sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini berlandaskan dari Quran Surah Al-Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar juga merupakan malam diturunkannya Al-Quran atau Nuzulul Quran. Anandaku sekalian, seperti yang kita ketahui, ibadah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimin. Oleh karenanya itu, ibadah tidak semestinya dilakukan hanya sesaat di suatu waktu. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Nah, maksud dari kontinu di sini adalah berkelanjutan atau terus-menerus. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyukai amalan hamba-hambanya yang berkelanjutan daripada amalan yang banyak di awal tetapi pada akhirnya menghilang, seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar kita melakukan amalan-amalan yang kontinu? Yaitu jangan bergantung pada keinginan dan motivasi, karena konsistensi itu jangka panjang. Keinginan atau motivasi itu ada batasnya dan bisa jadi akan habis. Sehingga kalau kita hanya berpegang pada keinginan dan motivasi, maka kita akan gagal. Sebab konsistensi itu dan keinginan itu tidaklah sama. Konsistensi itu melakukan sesuatu secara teratur dan terus-menerus. Tidak peduli itu disukai, diinginkan, atau termotivasi atau tidak termotivasi. Karena akan ada masanya kita akan merasa bosan dan stop sampai di situ. Tapi ingat, orang konsisten itu tetap melakukan apa yang harusnya dilakukan. Nah, cara agar amalan yang kita perbuat itu tetap konsisten, yang pertama, jadikan amalan itu menjadi suatu kebiasaan. Kenapa? Karena 40% dari hal yang kita lakukan itu berasal dari kebiasaan kita, bahkan tanpa berpikir untuk melakukannya. Yang kedua, yaitu buat rencana yang akan kita lakukan atau to-do list. Karena kalau cuma berhayal, itu akan menghabiskan energi kita saja, dan kita tidak akan pernah mencapai tujuan kita. Setidaknya, jika kita menulis, maka akan menaikkan kemungkinan kita untuk melakukannya. Nah, contohnya, kalau kita mau cerdas, ya kita harus membuat rencana belajar maksimal 1 jam per hari. Maksimal 1 jam per hari saja. Dan untuk ibadah, jadwalkan sholat seperti sholat duha jam sekian, seperti yang biasa kita lakukan di sekolah. Nah, hal-hal yang biasanya kita paksa, itu akan menjadi suatu kebiasaan pada akhirnya.
Nah, kalau kita sudah punya rencana atau planning, maka mulailah dengan hal-hal yang simple terlebih dahulu. Jangan melakukan secara berlebihan dan juga terlalu ambisius hanya di awal saja. Coba lakukan sedikit demi sedikit, kemudian tambahkan durasi atau intensitas waktunya. Ini sama halnya dengan hadis yang Ustazah sampaikan di awal video tadi yang mengatakan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah amalan yang kontinu atau terus-menerus. Yang terakhir adalah sadari bahwa kita akan gagal, tetapi kegagalan bukan akhir dari sebuah perjalanan. Semisal ketika ada satu hari di mana kita super duper sibuk dan kita tidak melakukan kebiasaan kita seperti biasanya, dan kita sangat kecewa dan menghentikan semua kebiasaan yang kita lakukan. Kita merasa gagal dan kehilangan fokus untuk kembali membangun kebiasaan. Ingat, satu hari tidak melakukan kebiasaan memang sebuah kemunduran, tetapi kita belum gagal sebab perjalanan kita belum selesai. Kita harus melihat kegagalan sebagai kemunduran sementara, bukan kegagalan yang sesungguhnya. Jika kita melewati satu hari, maka kita bisa melakukannya di esok harinya. So, never give up. Jadi, ketika kita stuck, stop, dan menghentikan segala aktivitas yang biasanya kita lakukan, ketika kita merasa kecewa, merasa gagal, pertanyaannya adalah, apakah kita memang benar-benar gagal, ataukah kitalah yang menggagalkan diri kita sendiri? Jadi, buatlah diri kita konsisten terhadap hal-hal yang akan kita jalankan atau amalan-amalan ibadah yang harus kita kerjakan. Nah, Ustazah harap semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih konsisten lagi. Konsisten terhadap amalan-amalan ibadah kita dan juga konsisten terhadap cita-cita kita. Oh iya, dan semoga amalan-amalan kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini kita bisa terapkan di bulan-bulan lainnya, dan ini merupakan suatu perwujudan dari sikap konsisten. Demikian yang Ustazah dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu dari keutamaan malam Lailatul Qadar, yaitu pada malam Lailatul Qadar dituliskan takdir seluruh makhluk hidup pada malam itu hingga tahun berikutnya. Nah, mengenai takdir, sebelum kita membahas tentang takdir, ada baiknya kalian menonton video berikut ini tentang lebih baik mana, bakat atau takdir. Silahkan tonton videonya. Ada orang yang jago banget nyanyi, ada orang yang jago banget main bola, ada orang yang jago banget matematika. Tapi pertanyaan besarnya, seperti yang ditanyakan Kelly ini, sebenarnya itu semua karena bakat atau latihan. Terus kalau disuruh milih, mana yang lebih baik? Oke, jadi bayangin kayak gini. Ibarat lomba lari, bakat itu kayak punya garis start yang lebih maju. Tapi yang nggak mengejutkan dan kayaknya semua orang juga udah tahu adalah pada akhirnya latihan atau kerja keraslah yang bisa ngalahin bakat. Makanya ibarat hidup adalah maraton, latihan atau kerja keraslah yang akan menang. Tapi tunggu dulu, meskipun video ini kesimpulannya kedengarannya jadi kayak video motivasi di mana semua orang bisa jadi apapun asal dia berusaha, kenyataannya nggak sesimpel itu juga. Karena kita pakai kasus di mana kayaknya kalau orang udah berbakat pasti dia nggak mau berusaha. Meskipun ya ada jebakan buat orang-orang berbakat karena sering dibilang pinter atau berbakat, mereka jadi ngerasa udah menang dan nggak perlu lagi kerja keras. Tapi sebenarnya kalau melihat orang-orang yang sukses banget kayak mereka ini, kunci jawabannya adalah ini. Einstein butuh waktu 10 tahun untuk mengguncang dunia fisika. Cristiano Ronaldo berarti lebih lama daripada teman timnya, dan Mozart melihat konser tiap hari untuk terus belajar. Hingga akhirnya mereka bisa sehebat sekarang. Dan yang penting, di bawah itu semua, mereka ngelakuin apa yang mereka suka dan bisa. Kebalikannya, bayangin kalau Einstein disuruh main bola. Oke, terus sudah tahu itu semua, apa yang bisa kita lakuin dari ini semua? Oleh karena itu, ayo kita belajar satu resep rahasia dalam latihan yang bernama Deliberate Practice bareng sama Bang Sabda dari Zenius.
Nah, deliberate practice itu kayak apa? Gue akan bicara nih sekarang. Nah, jadi apa itu deliberate practice? Deliberate practice adalah bagaimana kita menguasai fundamentalsnya, foundationnya dengan benar. Banyak orang ketika dia mau menguasai suatu bidang, ya udah akhirnya dia main bulu tangkis terus-terusan, ngelawan orang, ngelawan. Jadi tanding ya terus tanding. Nah sebenarnya kalau cuma tanding terus itu nggak secara signifikan membuat kita mencapai superior performance. Itu namanya pengalaman. Bertanding itu namanya pengalaman. Jadi kalau tanding terus ya ningkat sih di awal-awal, tapi pada titik tertentu setelah setahun 2 tahun mungkin atau 3 tahun ya segitu-gitu aja, nggak naik-naik lagi. Karena kita mungkin nggak sadar apa yang harus diperbaiki secara detail. Nah kalau deliberate practice adalah kalau ada suatu misalnya main bulu tangkis gitu ya, itu di breakdown dulu. Oke, pertama stamina diperkuat, latihan deh stamina, lari keliling lapangan. Poinnya adalah deliberate practice membutuhkan lo untuk latihan, bukan tanding, tapi latihan, parts by partsnya dilatih secara serius. Jadi kesimpulannya lebih baik mana? Tentunya lebih baik latihan atau kerja keras, tapi ditambah lagi lakukanlah di bidang yang kalian suka dan bisa. Asal bukan bidang yang aneh-aneh juga. Nah, apakah kalian sudah menentukan lebih baik mana? Bakat atau latihan? Mengenai takdir, ada 2 jenis takdir, yakni takdir yang tidak dapat diubah dan takdir yang dapat diubah. Nah, kita sebagai manusia dapat mengubah takdir kita menjadi lebih buruk atau sebaliknya menjadi lebih baik dengan usaha atau latihan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki dalam hari ini, sesuai dengan bakat yang kita miliki. Nah, demikian penjelasan dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tema keutamaan malam Lailatul Qadar. Jadi salah satunya itu yang terjadi pada saat malam Lailatul Qadar, yaitu malaikat turun ke bumi. Jadi sekarang Ustaz jelaskan mengenai ibadah apa yang dilihat oleh malaikat dan malaikat Jibril pada saat dia turun ke bumi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ada firman Allah yang mengatakan bahwa pada malam itu turun malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Jadi para malaikat turun ke bumi dengan izin Allah untuk mengatur urusan-urusan. Yang mana itu urusan yang diatur oleh para malaikat? Ustazah di sini membahas mengenai urusan ibadah umat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang melihat malaikat pada saat turun ke bumi. Jadi ibadah apa itu? Yang pertama mengenai ibadah sholat. Ibadah sholat kita. Jadi sholat itu ada 2 jenis, ada sholat wajib dan sholat sunnah. Jadi sholat wajib itu yang setiap hari kita lakukan, seperti sholat zuhur, asar. Terus sholat sunnah itu seperti sholat tahajud dan sholat duha. Terus yang kedua yang dilihat oleh para malaikat yaitu umat Nabiullah Muhammad SAW yang berbanyak zikir, yang melakukan zikir pada malam itu, karena malam itu merupakan malam 1000 bulan. Terus yang bersedekah. Yang keempat, membaca Al-Quran. Jadi salah satunya yang dilihat oleh malaikat dan para malaikat dan malaikat Jibril itu melihat umat Nabi yang memperbanyak membaca Al-Quran pada malam tersebut. Selanjutnya kita masuk ke amalan saat malam Lailatul Qadar. Jadi di sini Ustazah memberikan
contoh amalan yang dapat anandaku semua lakukan pada saat anandaku mendapatkan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berada di malam Lailatul Qadar tersebut. Yang pertama ada amalan taubat. Perlu kita ketahui bahwa kita manusia tidak luput dari suatu kesalahan, dan Allah mengizinkan kita untuk mendapatkan malam tersebut dengan bertaubat. Taubat yang sebenarnya taubat, yaitu taubatan nasuha. Terus yang kedua, melakukan iktikaf atau berdiam diri. Mana itu berdiam diri? Berdiam diri berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga, memperbanyak bacaan doa. Jadi pada saat kita diizinkan untuk berada di malam Lailatul Qadar, kita memperbanyak bacaan doa, karena salah satu diijabahnya doa adalah pada saat malam Lailatul Qadar, dan akan menentukan 1 tahun ke depan takdir kita. Jadi itu merupakan amalan pada saat malam Lailatul Qadar yang anandaku semua bisa lakukan. Jadi di sini Ustazah bisa simpulkan bahwa keutamaan malam Lailatul Qadar itu bagi siapa saja yang senantiasa beribadah dengan tulus, baik itu sholat, baik itu puasa, mendirikan sholat baik sholat wajib maupun sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, hingga melakukan kebaikan lainnya akan mendapat kesejahteraan dan ketenangan. Itu janji Allah bagi umat Nabiullah Muhammad SAW yang melakukan segala perbuatan baik hanya karena ingin mendapat ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Shadaqallahul adzim. Artinya, sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Alhamdulillah, barusan saja Ustazah membacakan 1 ayat dalam surah Al-Qadar, yaitu ayat kelima yang memiliki arti sejahteralah pada malam itu hingga fajar. Apakah maksud dari ayat kelima surah Al-Qadar tersebut? Maksudnya adalah pada malam Lailatul Qadar penuh dengan seluruh kebaikan dan keberkahan, selamat dari segala kejahatan dan keburukan apapun. Setan-setan tidak mampu berbuat kerusakan dan kejahatan sampai terbit fajar di pagi harinya. Ini adalah perkataan sebagian besar ulama seperti Mujahid, Nafi, Qatadah, Ibnu Zaid, Abdurrahman bin Abi Alaylah, dan lain-lainnya. Lalu, apa makna salam dalam ayat ini? Sebagian ulama mengatakan maknanya adalah kesejahteraan padanya dalam segala urusan. Sebagian lagi mengatakan maknanya adalah keselamatan, sehingga pada malam tersebut setan tidak mampu berbuat keburukan atau tidak mampu mengganggu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta matloil fajar, sampai terbit fajar, yaitu malaikat turun pada malam tersebut hingga terbitnya fajar. Jika fajar telah terbit, maka berakhir pula lah malam Lailatul Qadar. Malam itu penuh kesejahteraan, yakni sejahtera dari berbagai aib dan keburukan karena banyaknya kebaikan pada malam itu sampai terbit fajar, yakni bermula sejak tenggelamnya matahari hingga terbitnya fajar. Itulah tadi penjelasan 5 keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Bagaimana? Apakah nandaku sudah paham? Alhamdulillah ya. Jadi 5 keutamaan ini adalah motivasi bagi kita untuk beribadah lebih giat lagi di 10 malam terakhir, apalagi di malam-malam ganjil, di malam ke-21, malam ke-23, 25, 27, dan malam ke-29. Insya Allah
5 penjelasan mengenai keutamaan malam Lailatul Qadar ini menjadi acuan bagi anandaku semua untuk lebih beribadah lebih baik lagi, meningkatkan qiyamul lailnya, ibadah malamnya, dan juga mengajak saudara dan serta keluarganya untuk senantiasa menghidupkan ibadah di malam-malam terakhir bulan Ramadan ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.